Halo guys, kembali lagi bersama gua Shady Best. Kali ini kita akan membahas suksesnya Palworld dan reaksi media serta reaksi market terhadap game ini ya. Palworld ini kombinasi berbagai game yang populer ya. Jadi trailernya lucu, kita lihat ada makhluk-makhluk yang berkeliaran secara liar ya. Desain dan art style makhluknya pun lucu ya, imut-imut gitu. Cara cara menangkap mereka pun serupa dengan yang kita lihat di game-game Pokemon ya, diserang sampai sekarat kemudian lemparin bola penangkapnya, bola pengurungnya seperti itu. Nah, kemudian selain itu pun ada unsur base building dan crafting dan raidingnya, dungeonnya ya yang multiplayer gitu. Jadi seperti gabungan Rust, seperti gabungan Ark Survival, ya Pokemon. Oke, mungkin ada unsur Zelda Breath of the Wild, mungkin ada unsur Valheim juga di sana seperti itu. Nah, ini yang membuat Palworld itu sangat sangat menarik ya. Sangat menarik kenapa? Jadi Palworld ini berhasil menarik segmen pe bukan penyuka apa istilahnya, segmennya fanbase Pokemon gitu. Segmen fanbase Pokemon ini kan dia senang game turn based RPG ya kan, yang memakai karakter-karakter desain lucu seperti itu. Tapi kemudian puluhan tahun kita lihat game Pokemon ini, puluhan tahun desain gamenya itu tidak berubah secara drastis ya, paling hanya berubah jadi 3D, dunianya 3D, modelnya 3D, sudah itu saja gitu kan. Nah, kemudian hal ini gua melihatnya membuat The Pokemon Company dan Nintendo ini jadi comfort zone ya. Mereka sudah sangat comfort zone di situ. Mereka enggan berinovasi, meluncurkan fitur-fitur yang baru atau fitur-fitur yang inovatif di game-game baru mereka gitu. Tapi kemudian satu dua hal juga bisa bisa dibilang baru dan inovatif dan novelty lah, seperti game-game Pokemon yang di mobile ya berapa tahun ini yang membuat orang-orang jalan keluar rumah gitu. Terus kemudian sebentar lagi ada game Pokemon Mobile yang membantu pemainnya untuk mudah tidur. Ya ini gua mesti baca lagi detailnya ya, bagaimana nanti sistemnya, gameplaynya gitu. Nah, tapi kemudian sekarang gameplay yang ditawarkan Palworld ini sangat sangat apa ya? Sangat segar ya. Membawa nafas segar ke game yang berbau Pokemon. Jadi sebelum sebelum Palworld ini pun kita sebenarnya bisa melihat ada kompetitor Pokemon yang bisa apa? Yang di yang hype-nya itu sebagai Pokemon killer lah, yaitu game Temtem ya. Tapi kemudian game Temtem ini tidak tidak apa, hype-nya itu cepat pudar dan tidak sesuai harapan fanbase hardcore-nya gitu, yang berharap mereka bisa sangat populer dan uh, bisa menjadi setara dengan Pokemon. Nah, masuklah Palworld ini ya, bahkan sebelum rilis pun Palworld ini banyak diragukan oleh media, oleh pasar, bahwa jangan-jangan game ini scam game gitu. Soalnya berapa bulan lalu ya, sebulan setengah lalu kira-kira, kita melihat The Day Before, game survival zombie
asal studio buatan studio asal Rusia, yang dimana banyak sekali red flagnya ya, yang bau-bau scamnya game The Day Before ini seiring waktu gitu. Dan suasana The Day Before masih hangat ya, baru sehari dua hari lalu servernya mati gitu kan. Nah, orang-orang ada yang mengambil kesimpulan juga bahwa, dan menuduh juga bahwa uh, Palworld ini game scam, which is not the case gitu. Gamenya rilis, bisa dimainkan, single player bisa, hosted atau dedicated server pun bisa multiplayernya gitu. Nah, gameplaynya menyenangkan gitu kan. Hewan-hewannya lucu, ada raid, ada dungeon gitu, banyak yang bisa dilakukan. Kamu bisa mengoleksi, mengupgrade hewan-hewan kalian gitu, yang membuat orang betah gitu, sangat familiar ketika mereka bermain Pokemon juga gitu. Nah, sampai-sampai Palworld ini sampai laku 5 juta kopi dalam 3 hari. Bayangkan. Mereka rilis Jumat di waktu setempat bagian Amerika ya. Kemudian dalam hitungan 3 hari laku 5 juta. Ya, bayangkan. Di Amerika, Palworld harganya $30. Jadi 5 juta kali 30. Itu kalau hitungan kasarnya. Karena Steam ada region pricing, ya kan. Kita pun di Indonesia harga harga Palworld itu nggak mentah-mentah $30 gitu kan. Kita ada region pricingnya. Palworld di kita tuh 200 ribuan. Jadi bayangkanlah antara 100 jutaan ya, 100 jutaan dolar yang mereka terima. Belum lagi dipotong ini sih fee platformnya Steam yang 30%. Tapi kemudian nggak flat 30%, karena Steam itu ada kebijakan untuk game yang laku di atas 10 juta dolar dan seterusnya. Itu kebijakan kebijakan platform free-nya mereka akan lebih murah ya, tidak tidak flat 30% terus-terusan untuk Steam. Jadi bayangkanlah 100 juta atau sekitar 100 jutaan yang sudah developer Power terima. Luar biasa gitu kan. Karena apa? Karena banyak orang yang mau main game game yang berbau Pokemon, game yang mirip dengan game Pokemon gitu. Tapi bosan dengan game Pokemon resmi yang Nintendo rilis. Mau gimana? Akhirnya orang membuat game Pokemon yang mereka ingin mainkan, yang ada multiplayernya, yang multiplayernya lebih greget gitu kan, dunianya luas, crafting ada gitu. Tapi kemudian ada unsur-unsur yang oh, orang sebut ini perbudakan lah, slavery lah, atau animal cruelty lah, kekejaman terhadap hewan gitu. Karena di game tersebut hewannya selain selain kamu pakai untuk bertarung ya, melawan melawan musuh kalian ya, hewan atau manusia lain, tapi kemudian hewan yang kalian tangkap pun itu bisa disuruh untuk kerja di base kalian ya, untuk produksi barang, untuk crafting barang ya kan. Bahkan hewannya pun bisa dibiarin, nggak dikasih makan gitu kan. Nah ini yang bikin orang-orang yang mengkritik Palworld ya, membawa istilah slavery, membawa sebutan animal cruelty terhadap uh, game saingan Pokemon ini gitu. Tapi bagi gua kritik-kritik itu nggak ngaruh. Karena apa? Karena ini game fiktif, tidak nyata. Lu kalau mau protes soal slavery, lu kalau mau protes soal animal cruelty, kita ngomong dulu yang contoh-contoh lain yang lebih edan. Call of Duty 4, Modern Warfare 1 ya, tentara Amerika meninggal 300.000 orang di awal game itu ya, yang cutscene-nya kalian mendarat,
tapi pas pulang dijemput helikopternya ngelihat ada ledakan nuklir dari jauh. Nah itu tuh kalian nggak meninggal sendirian, 300.000 tentara Amerika meninggal di cutscene itu. Apakah itu kejahatan perang? Apakah ada orang yang protes soal itu? Enggak kan? Jadi menurut gue kritik-kritik kayak gitu tuh nggak relevan ya, karena ini hanya game juga gitu. It's just a video game gitu. Lo harus bedain mana game mana real life. Nah, itu satu. Dan kedua, orang-orang banyak yang menuduh bahwa Palworld ini plagiat blak-blakan terhadap game Pokemon, dari desain monster, dari desain gameplay. Nah, kalau ini gue lebih setuju terhadap bentuk kritik yang seperti ini. Kenapa? Karena memang sudah jelas Pokemon adalah game inspirasi yang dipakai oleh developer Palworld gitu kan. Nah, tinggal tinggal nanti kalau kritik ini dibawa ke pengadilan, nah silahkan dibawa buktinya. Pembuktiannya mau bagaimana? Tuduhan-tuduhan plagiarisme tadi yang nyebut, oh ini niru Venusaur, oh ini niru Vaporeon, apalah gitu kan, rubah-rubah api apa apa tuh namanya. Silahkan dibuktikan pixel per pixel ya, per apa, poligon per poligon, lalu elemen-elemen visualnya apakah benar terindikasi plagiarisme gitu. Jadi gua rasa menghadapi kritik-kritik seperti itu eh, lebih berdasar ya, kritik-kritik seperti itu daripada kritik yang ngomong oh ini perbudakan lah, ini animal cruelty lah. Ya bedain dong, ini kan video game bukan real life ya kan. Mending kita bahas, mending kita debat soal kritik yang menggunakan argumen ini plagiat atau bukan gitu kan, karena itu ada dasarnya ya kan. Pokemonnya menjadi inspirasi game Palworld, tapi kemudian dipakai inspirasinya tuh segimana gitu kan, segimana yang dipakai jadi inspirasi tuh. Jadi bahkan ada user Twitter yang membawa screenshot 3D model Pokemon dibandingkan dengan 3D model monster yang ada di Palworld gitu kan, dan menunjukkan ada kesamaan di sini, ada kesamaan di situ. Nah itu gue juga bener bisa lihat, oh mirip juga ya, ada juga ya kesamaan seperti ini. Nah itu kan tinggal dua entitas hukum di belakang para pihak terlibat ini ya, developernya Palworld dan developernya Pokemon ya, The Pokemon Company dan Nintendo. Silahkan mereka bagaimana mau melakukan pembuktian tuduhan plagiarisme itu kalau Nintendo mau maju membawa argumen ini ke meja hijau seperti itu. Nah, lalu yang ketiga yang gue bikin yang menarik perhatian gue ya terkait fenomena suksesnya Palworld ini, bahkan developernya Palworld pun yang berdomisili di Jepang, CEO-nya yang berdomisili di Jepang ya, perusahaannya itu, mereka kena death threat ya, ancaman dibunuh ya, ancaman kematian oleh orang-orang tak dikenal ya, yang mungkin yang memang nggak suka melihat Palworld ini sukses, yang mungkin nggak suka melihat Palworld ini mengambil inspirasi dari Pokemon ya. Entah mereka nuduh plagiat atau apa, gua nggak tahu pasti gitu kan, tapi yang pasti Palworld mengambil inspirasi dari Pokemon gitu. Nah kayak hal ini sebenarnya perlu nggak sih? Gua rasa nggak perlu sampai terjadi, ini hanya game ya kan. Ketika lu dilaporin balik, ketika lu sebagai pengirim death threat itu dilaporin balik ke polisi, sia-sia hidup lu ditangkap di penjara gitu kan, karena lu nggak bisa alasan oh ini cuma bercanda gitu. Nggak bisa. Jadi gue sangat menyayangkan ya hal ini sampai terjadi
Palworld ini developernya sampai kena death threat ya di Twitter, di email pribadi, di email kerja gitu kan. Itu sangat gue sayangkan ya. Bahwa sebenarnya gue melihatnya gini. Game Pokemon ini sudah lama ada di zona nyaman karena tidak ada kompetitornya yang real, yang membawa tanda kutip ancaman terhadap kelangsungan game Pokemon mereka gitu. Siapa sih yang mau saingan di genre game RPG, animal animal apa istilahnya ya? Untuk kategori game Pokemon ya. You know what I mean lah. Jadi untuk kategori game yang berjenis adu monster ya, monster fighting and monster breeding, itu Pokemon mau lawan siapa gitu kan. Temtem gagal ya, Temtem anyep-anyep aja, nggak jadi hits gitu kan. Cuma masuk berita aja pas awal-awal rilis, tapi udah nggak ada kabar gitu kan. Terus di ketika dilawan dengan kompetitor barunya Palworld, nah fans Pokemon dan kemudian elemen-elemen lain di media dan pasar video game ini yang mengkritik Palworld ini banyak yang bereaksi dengan rupa-rupa caranya gitu, yang seperti kita bahas tadi ya. Ada yang menuduh mereka plagiat gitu, ada yang sampai-sampai mengirim death threat ke developernya Palworld. Itu gua rasa kelewatan ya, udah gila orang. Sayang sekali harus terjadi gitu. Ini cuma video game. Jadi don't take it that seriously gitu. Karena ujung-ujungnya juga kan kita membeli dan menggunakan video game kan untuk have fun, untuk relaksasi ya. Sepulang kerja, sepulang sekolah, sepulang kuliah gitu. Apa sih sampai-sampai kirim death threat gitu kan. Nah jadi gue berharap sih nggak ada ya death threat yang bener-bener terjadi. Ada developer Palworld yang meninggal beneran, gue harap itu tidak terjadi. Dan gue harap polisi Jepang pun responsif ya menanggapi laporan ini bila dilaporkan oleh developernya Palworld. Nah, yang terakhir sayangnya, walaupun momentum mereka, hype mereka lagi naik banget sampai 5 juta laku dalam 3 hari, tapi kemudian banyak provider server-server multiplayer ini yang tidak memadai secara servis, secara kapasitas ya. Jadi banyak teman-teman gue di Singapura, banyak teman-teman gue di Australia yang curhat juga, yang cerita juga gitu, bahwa server rental mereka tuh banyak yang corrupt data, banyak yang bermasalah gitu. Walaupun mereka rental lokasi Singapura, mereka berdomisili di Singapura mainnya, tapi kemudian pingnya tinggi gitu, kayak main di Australia. Ini banyak ditemukan di berbagai provider server ya. Jadi ini sayangnya di luar kendali developer Palworld ya untuk layanan server rental seperti ini. Jadi seperti itu ya cakupan kita terhadap perkembangan suksesnya Palworld di 23 Januari 2024 ini. Kita lihat bakal laku sejauh apa Palworld ya. Bahkan gua baca itu Palworld sudah top 3 most played game on Steam. Concurrent playernya sampai 1.300.000 apa 1.800.000 gitu, ngelewatin Dota 2 gitu. Gila nggak? Palworld loh. Luar biasa. Jadi ini membuktikan banyak orang yang suka game Pokemon. Banyak orang yang menunggu game Pokemon baru yang menarik. Nah, segmen ini yang diambil oleh Palworld.
Gua ngeliat kuncinya di multiplayernya. Ya, dia bisa multiplayernya nggak sekedar co-op jalan-jalan doang, ada base building, ada exploration, ada crafting juga gitu, crafting armor segala macam gitu. Nah, ada senjata apinya juga kan, gunsnya itu yang bener-bener bikin Palworld ini beda dan eye catching gitu, yang bikin orang-orang tuh nggak sekedar oh ini another Pokemon clone, enggak gitu, tapi oh ini saingan saingan Pokemon, ada senjata apinya, ada pistol senapannya gitu kan. Nah ini yang bikin orang banyak menunggu Palworld, banyak yang masukin Palworld ke wishlist gitu. Kita lihat suksesnya Palworld, terus bagaimana kita lihat bagaimana sikap Nintendo ya. Thank you yang sudah stay bareng gua. Kalau suka dengan videonya, tolong subscribe dan like. Gua juga meminta kalian untuk jangan sungkan ya, komen di bawah untuk topik dan game atau gameplay yang ingin kalian lihat dibahas ya di channel ini. Thank you. Gua Shady Best. Selamat malam. Have a good one.